Selamat pagi. Sekarang saya akan mengajarkan cara membuat suatu peramalan menggunakan kalkulator. Ya, memang sekarang juga banyak peramalan itu bisa diramalkan menggunakan Excel. Tapi kan tidak setiap saat kita bisa membawa laptop ataupun memiliki program Excel di dalam handphone kita. Nah, bila mana kita hanya memiliki sebuah kalkulator seperti ini, scientific calculator, ini juga bisa digunakan untuk meramalkan. Nah, contohnya misalkan saya memiliki data seperti ini. Jadi di sini ada time period, di sini ada quantity. Di mana 2014 sampai 2017 menandakan tahun dan angka 1, 2, 3, 4 ini menandakan musim. Jadi bila ini ada di negara yang punya 4 musim. Lalu kuantitinya bisa apapun, bisa dalam unit, bisa dalam bentuk currency, ya apapun lah itu. Dimana kita memiliki sejumlah data ini. Nah, memang data yang paling baik untuk diramalkan kalau sudah datanya itu lebih dari 30 buah. Tapi karena untuk kepentingan contoh saja, dan kalau 30 buah rasanya terlalu lama mempraktekannya, di sini hanya ada sekitar 16 buah ya. Oke, kita mulai menggunakannya. Baik, di sini saya menggunakan kalkulator Casio, ya bisa juga Sharp atau merek apapun yang ada fungsi matematiknya atau scientific calculator. Ya, pertama kita tentu saja on-kan dulu. Lalu langkah berikutnya adalah kita hapus dulu data-data yang mungkin terkandung di dalam kalkulator ini. Berarti pijit shift, kemudian ini. Maksudnya untuk meng-clear. Karena shift-nya tanda kuning, clear-nya tanda kuning. Ya. Clear yang mana? Clear semuanya, clear all. Berarti pilih 3. Reset all, kita pijit tanda sama dengan untuk mengiyakan. Nah, ini berarti sudah di-reset semua. Jangan khawatir, yang di-reset adalah datanya, bukan fungsi matematiknya ya. Jadi ada yang khawatir, wah Pak, ini nanti semuanya ter-reset, pangkatnya, akarnya. Tidak, bukan itu, tapi datanya. Oke, setelah itu pencet AC ya, yang merah. Setelah itu kita pijit lagi mode. Kita pilih reg, ini untuk regression ya. Jadi kita buat peramalannya menggunakan regression. Regresi yang mana? Yang bisa linear, log atau eksponensial. Kita pilih yang sederhana, yang linear. Nah, di sini muncul tanda reg. Berarti sudah siap untuk dioperasikan. Ya. Nah, kemudian langkah pertama, kalau ada data seperti ini, kita jangan menganggap data ini kemudian berbalik lagi ke angka 1. Tidak. Jadi ini data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, dan seterusnya. Ya, sebagai contoh saja supaya tidak salah pengertian, saya di sini kasih satu lagi, katakanlah ini X gitu ya. Boleh X, boleh T. Ini angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi terus lihat. Ya, saya sengaja pakai merah untuk membedakan dan mengingatkan, untuk mempermudah mengingatkan nanti angka yang mana yang dipakai. Jadi ini X-nya, ini anggap Y-nya gitu ya. Quantity itu dianggap Y-nya. Berarti yang dipakai sekali lagi adalah yang
ini dan ini. Berarti waktu kita masukkan ke dalam kalkulator, ya, berarti 1,11. 1,11. Lalu pijit M plus. N sama dengan 1 artinya data pertama sudah masuk. Berarti ulangi langkah tersebut, ya, sampai data ke-16. Oke. Oke, berarti 4, 5, lihat ya, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 14, 10, 18, 11, 15, 12, 13, 13, data ke-13, data ke-14, 20, data ke-15, 16, data ke-16, 19. Ya, udah sampai N sama dengan 16. Nah, kalau udah begini mau dipijit AC juga nggak masalah, ya, karena datanya sudah tersimpan. Asal jangan di shift clear dan reset all, jangan. Nah, setelahnya kita mau melihat berapa sih, misalnya apa yang mau dicari, A-nya. Ya, di sini banyak fungsi, lihat ya. Kita bisa pijit shift, lalu pijit 2, mau cari rata-ratanya bisa. Pijit 1, rata-ratanya 8,5. Mau cari deviasinya bisa. Kita pakai yang min 1 ya, karena ini datanya kurang dari 30. Bisa juga cari standar deviasinya ya. Nah, tapi yang kita mau cari bukan itu. Kita mau carinya adalah persamaan regresinya, di mana persamaan regresinya kan kalau ini kan Y sama dengan A plus B dikali X harusnya. Tapi X-nya ini kan periode waktu. Berarti kita ganti dengan T untuk menandakan ini time period. Ya. Berarti cari A, cari B. Ya. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa? Tinggal pakai kalkulator. Ya, ini clear dulu. Lihat shift 2 ya, karena S-var ini ke kanan ada A, pijit 1 sama dengan berarti A-nya 11,9. B-nya berapa? B-nya pijit lagi shift ya, shift 2 ke kanan. B-nya kan ada di angka 2, berarti 2 sama dengan B-nya 0,3941176. Ya, serah angka belakang koma lah. Nah, satu lagi yang biasa dicari adalah shift atau R kuadratnya, berarti shift 2 ke kanan. Ini R kan? Tapi ini R, berarti R kuadratnya tinggal pakai kuadrat ini. Jadi R kuadratnya sama dengan R squared-nya 0,5334 atau sama dengan 53,34%. Yang artinya nanti hasil peramalannya ini bisa dipercaya ya kurang lebih 53% lah menggambarkan keadaan ke depan. Sedangkan sisanya sekitar 46% lebih itu masih butuh data lainnya atau bisa terjadi ketidaksesuaian. Baik, setelah ketemu A dan B-nya maka kita buat Y sama dengan 11,9 karena A-nya kan masuk sini plus 0,394 1 misalnya kalau mau pakai kali T. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kalau misalnya diminta berapakah kira-kira untuk peramalan untuk tahun 2018 periode ke-1. Ini belum perhitungkan periode waktu ya.
ini berarti data ke 17 kan? Kalau data ke 17 berarti T-nya masukkan 17. Berarti Y sama dengan 11,9 ditambah 0,3941 kali 17. Ya, itu tinggal dimasukkan kalkulator saja. 11,9 plus 0,3941 kali 17. Berarti Y-nya diperkirakan sebesar 18,5997 atau kalau mau dibulatkan 18,60. Berarti di sini peramalannya untuk periode mendatang atau 2018 musim ke-1 itu 18,6. Ya kalau musim berikutnya 2018 musim kedua berarti kan periode ke-18. Berarti masukkan angka 18 ke persamaan ini. Ya tinggal dikali saja. Ya. Ya, demikian sajian dari saya. Sampai jumpa di sajian berikutnya dari saya, Benny Budiawan Sandrasa. Terima kasih.